komunitas As-Sunnah ini memaksakan mendirikan, akhirnya di demo dan sebagainya. Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sekarang aku mau infokan tentang penyerangan pondok pesantren di Lombok Timur oleh massa. Kejadiannya dilaporkan oleh TV One ya. Kita lihat langsung videonya. Ya, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi hingga pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan M. Sukiman Azmi, Bupati Lombok Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Assalamualaikum, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Maria dan Mas Bayu. Baik. Pak Bupati, yang sebenarnya terjadi ini apa sih, Pak? Izinkan saya menyampaikan kronologis peristiwa ini yang mengakibatkan terjadinya penyerangan massa kemarin malam. Yang pertama adalah dimulai dengan niat kelompok As-Sunnah untuk mendirikan masjid bagi komunitasnya di tempat tertentu. Padahal tempat itu adalah menjadi komunitas pihak lain dan jamaah As-Sunnah di situ tidak seberapa banyak. Dan di sekitar tempat itu juga sudah ada 5 masjid berdiri. Jaraknya antara 150 sampai dengan 200 meter pendirian masjid itu. Itulah yang diprotes oleh masyarakat Membendaya dan masyarakat kami di Lombok Timur, pendirian masjid yang tidak pada tempatnya itu. Lalu kemudian akibat dari reaksi massa, demo-demo masyarakat yang ingin merobohkan, membakar masjid itu, maka pemerintah daerah Lombok Timur beserta Forkopinda memutuskan membuat surat pernyataan. Bupati membuat surat pernyataan, pertama berdasar agama dan dalam negeri tentang pendirian rumah ibadah. Kemudian yang kedua adalah belum adanya izin dari aparat yang berwenang untuk pendirian masjid. Sekitar masjid itu juga sudah banyak didirikan masjid. Dan yang keempat, untuk menjaga kondusivitas masyarakat Lombok Timur, maka Bupati Lombok Timur menyatakan agar menghentikan pembangunan masjid di tempat itu. Lalu kemudian... Jadi kronologisnya bahwa pada kurun waktu sebelumnya, komunitas Majelis As-Sunnah ini ingin mendirikan masjidnya sendiri, di mana di sekitar lokasi tersebut sudah banyak berdiri masjid-masjid yang sebelumnya. Karena jaraknya terlalu dekat, oleh warga dihimbau untuk tidak mendirikan lagi karena jaraknya terlalu dekat. Tetapi dari komunitas As-Sunnah ini memaksakan mendirikan, akhirnya di demo dan sebagainya. Kemudian dari pihak pemerintah turun tangan untuk menghentikan proses pembangunan masjid tersebut. Itu yang pertama. Damai reda masalah itu. Tetapi kemudian beberapa hari yang lalu muncul lagi oknum-oknum tertentu dari jamaah Sunnah membawa barang ke masjid itu, semen, pasir, kemudian bambu, yang barangkali direncanakan untuk mendirikan kembali masjid itu, melanjutkan pembangunannya. Nah, ketika masyarakat kami yang bereaksi dan menentang pendirian masjid itu melihat rencana melanjutkan masjid itu kembali pembangunan, inilah reaksi yang cukup keras dari masyarakat kami. Sebetulnya kronologi pertama ini adalah terjadi akibat tidak dilaksanakannya pernyataan Bupati dan Pemda Lombok Timur oleh masyarakat As-Sunnah. Kemudian setelah dihentikan, tetapi pelan-pelan komunitas As-Sunnah ini ingin melanjutkan pembangunan masjid tersebut dengan mendatangkan bahan material, kemudian bambu-bambu, sehingga masyarakat sekitar situ kembali mendemo dan melakukan perusakan massal tersebut. Micu yang terakhir ini adalah ceramahnya Tuan Guru MK, salah satu pimpinan dari Jamaah Sunnah di Baginyaka. Ceramah ini sebetulnya dilaksanakan pada tahun 2020, tapi konteksnya relatif cukup sampai kapan itu. Dari siapa Pak ceramahnya, Pak Bupati? Ceramahnya oleh Ustadz MK, Ustadz Mizan Qudusiyah namanya. Dan ada beberapa tempat yang selama ini diziarahi oleh masyarakat kami di Lombok Timur maupun di Lombok, beberapa tempat makam-makam yang dianggap keramat, katakanlah begitu, selama ini diziarahi oleh masyarakat kita, dan itu dikatakan oleh Ustadz Mizan Qudusiyah dengan ungkapan atau pernyataan yang tidak pada tempatnya, sehingga membangkitkan kembali emosi dan gejolak masyarakat kembali, dan pada puncaknya adalah pada malam kemarin. Oke, baik. Pak Bupati, mungkin begini ya Pak, selain salah satu potongan ceramah dari Tuan Guru yang memimpin pesantren As-Sunnah tersebut, apakah kemudian ada hal-hal sentimental lain begitu Pak Bupati yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, kemudian dengan tidak menerimanya ada pembangunan masjid di sana? Kalau misalnya kita bertabayun begitu ya Pak, masyarakat melihatnya semakin banyak masjid, semakin banyak masyarakat bisa beribadah dengan jarak lebih dekat, kan itu hal baik begitu? Ya,
Saya pikir tidak ada masalah yang lain, Mbak Maria, yang memicu peristiwa ini. Hanya pendirian masjid ditambah dengan pernyataan Ustadz Mizan Qudsi pada tahun 2020 itu yang konteksnya sekarang diangkat kembali. Saya kira itu saja, Mbak, penyebabnya. Baik, Pak Bupati, tapi kondisi saat ini memastikan bahwa tidak ada lagi gesekan, tidak ada friksi dengan antar komunitas begitu Pak, dengan berangkat dari peristiwa ini bagaimana Pak? Yang pertama, Ustadz Mizan Qudsi sudah memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Kemudian yang kedua, kami aparat Pemda Lombok Timur beserta Forkopimda cukup tanggap terhadap reaksi masyarakat ini. Dan insya Allah pada hari ini kami akan bertemu semua pihak dari semua unsur kita bertemu. Oke, mengenai hal yang kedua, permasalahan kedua yaitu Ustadz MQ ini memberikan statement bahwa ini sebenarnya kejadian sudah lama, tahun 2020, yang memberikan ceramahnya, dalam isi ceramahnya melarang untuk mengunjungi makam-makam yang oleh penduduk sekitarnya, penduduk Lombok itu merupakan makam-makam leluhur atau makam lama atau makam keramat ya. Hal inilah yang menambah warga untuk melakukan perusakan tersebut. Namun sebenarnya Pak Ustadz MQ ini sudah memberikan klarifikasi dan memberikan pernyataan minta maaf. Kita lihat juga pernyataan minta maafnya ya. Kita niki sedang mendapat ujian dan difitnah. Ya, sedang ramai sekarang niki, maka perlu kita klarifikasi ya kepada seluruh jamaah masyarakat Lombok, NTB dan semisalnya. Ya, pertama terjadi pemotongan video. Ya, terjadi apa? Pemotongan video pengajian kita di Desa Bantek tahun 2020. Ketika kita menyebutkan ya dulu kita ziarah ke beberapa kuburan dan makam. Ya, lalu kita sebut ya salah satunya disebut yaitu tentang ada salah satu makam yang namanya apa kan aneh kita dengar gitu loh. Ya, itu yang dipotong. Ya, maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat apa? Fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, ya itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala yang dari Pelencong. Ya, jadi apa? Pemotongan video dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk apa? Menghina. Ya, ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Ya, maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang apa? Marah. Ya wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita apa? Kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa. Ya, maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dimaklumi dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah karena kita ini tidak lepas dari apa? Kesalahan. Dan ya itu ungkapan pernyataan dan permintaan maaf dari Ustadz Mizan Qudsi ya mengenai kejadian yang memang ini ada yang memang sengaja mengedit foto yang lama kemudian ditempel dengan pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan amarah masyarakat ya, massa. Tindak lanjut dari pernyataan tersebut dari Forkompinda dan Pemkab ini berencana akan melakukan pertemuan-pertemuan. Kita simak pernyataan dari Pak Bupatinya. Temukan di Pemda Lombok Timur untuk membahas penyelesaian apa yang harus kita lakukan dalam rangka menghadapi masalah ini. Kami berharap jika ada person komunitas tertentu yang berkeberatan dengan pernyataan Ustadz Mizan Qudsi itu, saya pikir lebih baik langsung mengambil langkah-langkah hukum saja. Karena puncak masalahnya nanti akan kita dapat selesaikan secara bersama-sama. Ya. Tapi sekali lagi Pak Bupati untuk memastikan saling menghormati gitu Pak di tengah-tengah aktivitas masyarakat, mungkin Pak Bupati juga sudah dan jajaran sudah memikirkan skenario-skenario atau kebijakan-kebijakan tertentu itu Pak. Ya, berdakwah itu kan dengan cara santun, Pak. Tidak menghujat, tidak menghina orang lain. Sebetulnya kita ini kan sama, komunitas Islam di Lombok Timur itu sama semuanya. Ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Ulama, ada Marafid Taklimat, ada Muhammadiyah, ada berbagai komunitas yang lain. Selama ini akur saja, damai-damai saja, tidak ada saling bertentangan. Tetapi ketika salah satu oknum menghujat umat yang lain,
ya katakanlah menganggap dirinya yang paling baik, yang paling bersih dan sebagainya, sedangkan komunitas yang lain itu dianggap tidak seperti mereka, maka hal itu menjadi pemicu daripada masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini. Baik. Oke, tapi pemerintah tentunya hadir di sana untuk menenangkan kondisi masyarakat di bawahnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sukiman Azmi, Bupati Lombok Timur. Salam sehat Pak Bupati, salam juga untuk jajaran di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Sobat Kopastus, kejadiannya yang pertama dipicu oleh pembangunan masjid oleh komunitas As-Sunnah ini. Kemudian karena tidak disetujui oleh masyarakat, tapi dari komunitas ini memaksakan diri, akhirnya dari masyarakat berusaha untuk merusak dan merobohkan masjid tersebut atau menggagalkan pembangunan tersebut. Kemudian yang kedua dipicu oleh pernyataan yang memang menurut Ustadz MQ ini diedit kemudian disebarkan tentang larangan atau pernyataan tidak baik apabila pergi ke makam. Kalau dapat disimpulkan dari pernyataan Bupati ini, memang dari sisi aparatnya sudah bekerja, kemudian koordinasi cukup baik, dan mencontohkan bahwa memang selama ini komunitas agama di sana sudah berjalan dan hidup berdampingan. Tapi di mana apabila ada salah satu komunitas yang merasa dirinya paling baik, paling bagus, dan paling tinggi atau paling di atas komunitas yang lain, disitulah yang akan memicu konflik. Jadi kita sama-sama saling menghargai, sama-sama saling menjalankan ibadah menurut agamanya atau keyakinannya masing-masing. Tidak boleh merasa keyakinan atau aliran atau komunitas kita paling tinggi. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih sudah pandangin video ini. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh wa kepat.